Pemerintah terus berupaya menyelamatkan PT Garuda Indonesia Persero, salah satunya dengan memprioritaskan restrukturisasi utang. Saat ini Garuda terlilit utang sebesar 70 triliun rupiah dan terus bertambah 1 triliun rupiah per tahun. Staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Arya Sinulinga mengatakan, kondisi keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang memburuk saat ini terjadi karena manajemen terdahulu tidak bersih dan korupsi, serta menjalankan bisnis penerbangan secara ugal-ugalan. Faktor lainnya, Garuda juga menjadi maskapai dengan penyewaan termahal di dunia. Kondisi ini ditambah dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan hampir semua industri penerbangan mengalami penurunan. Kita adalah yang paling utama, bagaimana caranya supaya kita bisa bernegosiasi dengan para pemegang piutang. Dan 70% hutang ini ada di lessor. Di lessor. 21% di perbankan. Yang lainnya MCB, suku, dan sebagainya, vendor tuh sisanya gitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah kondisi yang ada real saat ini. Maka kami sudah meminta supaya pihak manajemen Garuda dan dengan disupport oleh kita untuk melakukan negosiasi dengan para pemilik piutang. Oke. Ya, ini yang harus kita lakukan. Karena tanpa negosiasi, maka ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Nah, hanya masalahnya juga yang problem lebih jauh adalah ini waktunya butuh cepat. Jadi sebenarnya ketika ada PKPU dan sebagainya itu nggak usah dikhawatirkan bahwa itu akan menuju pilot dan sebagainya. Sementara pengamat BUMN Toto Pranoto menilai kunci penyelamatan Garuda ada di kesepakatan antara manajemen Garuda Indonesia dan kreditor untuk restrukturisasi utang. Namun apabila kemudian situasi ternyata emergensi kembali berulang, terjadi lagi proses yang menghambat mobilisasi angkutan penumpang, saya kira akan menjadi problem berikutnya. Dan untuk itu maka tentu pemerintah juga sebagai pemegang saham terbesar tentu perlu punya opsi-opsi yang berbeda.